Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Eh, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk kepada pertemuan pertama untuk membahas teks qiraah ya. Nah, jadi ini teks qiraah yang sudah kita siapkan. Tadi sudah di-share di grup, udah dibuka semua. Udah ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi ya sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya bahwa memang untuk apa namanya salah satu tantangan ya terberat dan tantangan terbesar untuk mengikuti ujian ke Al-Azhar nanti itu adalah bagian yang terkait dengan qiraah ya, qiraah ataupun istima'. Nah, jadi qiraah ini atau istima' ini basicnya adalah qiraah. Ya, qiraah ini basicnya tahu nahu sharaf secara dasar aja, nggak usah dalam-dalam. Nah, lalu kemudian memiliki kekayaan kosakata yang cukup banyak dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk menerjemahkan sebuah teks. Ya, karena menerjemahkan sebuah teks itu tidak apa namanya ya, ya bisa dibilang gampang kalau kita mungkin sudah pernah tahu bentuk teksnya, atau bisa dibilang tidak terlalu gampang ya atau lebih menantang gitu ya, karena kembali lagi kepada bagaimana teks-teks atau mufradat yang ada dalam qiraat tersebut pernah kita pelajari. Nah, dan di sini kita akan melatih ya sesuai dengan soal-soal. Jadi soal-soal yang kita berikan di teks qiraah ini adalah qiraah yang ada dalam buku Bang Soal ya atau tryout. Sehingga ketika kita insya Allah nanti setelah lebaran kita akan ada kelas intensif untuk bahas soal. Nah, sehingga nanti ketika kita bahas soal lagi, antum sudah punya gambaran terhadap teks yang kita pelajari ya. Nah, kalau nanti kita ulangi lagi pembahasannya, insya Allah tentu akan lebih paham lagi kosakata, mufradat, makna daripada teks yang kita bahas hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, barangkali ada yang ingin bertanya dulu atau ingin menanggapi sesuatu, silakan. Tidak ada ya? Oke ya, baik kalau tidak ada. Eh Sesuai juga dengan yang telah kita apa namanya tuliskan di sini bahwa setiap antum nanti akan diberikan kesempatan untuk membaca ya sekaligus menerjemahkan teks yang sudah kita siapkan ini. Nah, oleh sebab itu ini kita kasih waktu ya, ini kan teksnya sengaja dipilih yang pendek untuk yang pertama ini. Nah, kita kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan tulis semua apa namanya kosakata sulit yang antum temui di sini ya, dan setelah itu boleh langsung dicari ke kamus ya. 10 menit lah sampai jam 6 lewat 15 ya. Silakan langsung dikerjakan sekarang. Kalau ada yang mau bertanya juga, fadhal silakan. Oke, jelas tugasnya kira-kira?
Oke, Taib, silakan dikerjakan sekarang. Ya, perlu disampaikan bahwa untuk pembelajaran ke Timur Tengah ini ya, semuanya diwajibkan untuk menyiapkan satu buah buku khusus ya yang terkait dengan kosakata. Jadi buku itu isinya semuanya full kosakata sulit yang antum temui dalam pembelajaran ini ataupun pembelajaran yang lainnya. Ya, sehingga tidak perlu sering-sering untuk melihat kamus. Ya, dan apalagi kalau kita catat kosakata sulit itu akan membantu kita untuk menghafal sebenarnya. Nah, jadi daripada kita menghafal 5 kosakata per hari, 10 kosakata per hari, ya, yang paling efektif itu adalah menerjemahkan karena kata itu langsung kita gunakan di dalam sebuah kalimat ya. Baik, hafal. Sampai jam 6.15, 7 menit lagi berarti. Ya, bagi yang baru masuk silakan cari kosakata sulit yang ada di teks singkat ini ya dan dituliskan. 5 menit lagi sampai jam 6.15.
Baik, sudah ya, jam 6.15. Silakan, ada yang mau mencoba membaca kalimat yang pertama? Oke, silakan sampai kata ini ya. Sam- sampai ini. Nah, kata ini. Sampai ini. Sampai di garis merah ini. Langsung diartikan. Gambarnya nggak ini kan buat Oh, nggak kelihatan ya? Oh iya, oke. Sampai sebelum fakolats itu. sama juga. Ya. Sampai mansujah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Perempuan datang kepada Nabi membawa burdah atau apa namanya? Kemulorek apa sih bahasa Indonesia kemulorek? Apa tuh? Apa ya? Kayak selimut lah, selimut loreng apa ya? Selimut loreng. Iya, yang ditenun. Bahasa bahasa Jawanya itu burdah itu kemulorek sih, tapi nggak tahu bahasa Indonesia apa. Intinya kayak apa namanya? Eh tadi lah selimut yang ditenun. Ya, oke. Baik ya. Kain burdah ya. Baik, jadi ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah ya. Jadi seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dengan sebuah burdah ya, kain buat penghangat badan mansujah yang dipintal atau yang ditenun ya. Taib. Allah. Silakan berikutnya siapa yang mau baca? Karena saya amat Oke, Amar, silakan Amar. Sampai ilaiha. uh, Ah, gimana lagi Sat? ya, lanjut sampai ilaiha. Ilaiha. Sampai ilaiha, sampai ilaiha. Faqalat nasajatha biyadi liaksukiha fa'akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. wa huwa nahtaju ilaiha. Ah, ulang lagi tadi apa? Nasajats gitu ya. Ya, nasajat. Nasajats. Ini kan konteksnya si perempuan nih ngomong nih. Iya, Nah, Sat. kalau nasajats ha itu apa artinya tuh? Eh, nasaj tuh, Sat. Oke, nasajituha. Oke, terus Nasajtuha biyadi liaksukiha. ini kan si perempuan ngomong kepada siapa? Kepada Rasulullah, Sat. Nah, kalau Rasulullah liaksukiha benar? Liaksukiha atau liaksukaha? Liaksukaha. Oke. Coba diartikan. Aku telah menenunnya dengan tanganku, eh, agar agar aku memakainya. Agar aku memakainya. Aku yang memakai. Eh, Apa nih? Ini kata ini asalnya apa dia nih? Si aksu ini. Fil madhinya apa? apa Apa? apa Kasa. hmm, Hmm, bukan, kasa kurang tepat. yakti, bukan kasa yakti kan? Eh, kasayaksu. Iya, Kasayaksu. Oke, kasayaksu. Apa artinya kasayaksu? pakai memakai. Ah, jadi di sini apa artinya nih, Amar? Liaksu kaha. Agar engkau memakainya. Agar aku memakaikannya kepada engkau. Gitu mengartikannya ya. Ya, kan? Ah, terus. maka Rasulullah maka Rasulullah SAW mengambil bedah tersebut, Hmm, dan dia
Coba dalam menerjemahkan sebaiknya dia dannya ini kita kurangi. Dia ini siapa, dannya ini apa? Dan Rasulullah membutuhkan kepada budak tersebut. Oke, baik ya. Jadi si perempuan tadi yang memberikan burdah kepada Nabi mengatakan nasajtuha biyadi liyaksukaha. Jadi saya tenun gitu ya dengan tangan saya sendiri agar saya bisa memakaikannya kepada engkau gitu kan. Nah, kemudian fa'akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diambil oleh Nabi sallam wa huwa muhtajun ilaiha, dan memang Nabi membutuhkan kepada burdah tersebut ya. Baik. Berikutnya silakan Priska, boleh? Dari Suma ya, Ustaz. Ya, dari summa sampai tanda seru ini. Sampai Ya, sampai yang ada tanda serunya. Bismillahirrahmanirrahim. Suma libasuha. Ini dia apa nih bacaannya? Libasaha. Kurang tepat. Suma labasaha, Ustaz. Nah, dia fiil nih. Benar, Ustaz. Apa bacaannya fiil ini? Labasaha. Udah dicek di kamus belum? Apa dia kira-kira nih? Dia masuk kategori bab berapa dia fiil ini? Labisa. Ya, jadi labisaha. Suma labisaha wa kharaja biha. Faja'a ilaihi syakhsun wa qala lahu aksaniha ma ahsaniha. Ma itu ma-nya ada yang tahu ma apa tuh? Ta'jubiyah. Ya, ma ta'jub ya. Ma ahsanaha ya. Ma ahsanaha. Nah, Summa lalu labisaha. Labisaha itu Rasulullah mengambilnya, memakainya. ya. Wa kharaja biha, dan keluar bersamanya. Bersama apa maksudnya? Bersama apa? Bersama ini Ustaz, pakaiannya tadi. Oke, bersama burdah tadi ya, dan beliau keluar dengan burdah tadi ya. Oke, kemudian Faja'a ilaihi syakhsun, maka maka datanglah seseorang kepadanya, wa qala lahu, dan berkata kepadanya. Siapa yang berkata kepada siapa? Rasul berkata kepada orang. Gimana tuh? Coba kalau Rasul yang berkata kepada orang itu, apa kata Rasul kepada orang itu? Ini misalkan ya, apa kata Rasul kepada orang itu? Ini, pakailah aksanya, pakailah. Ini apa bacanya nih? Aksiniha ini dia fil apa ini si aksini ini? Fil amat. Aksiniha. Aksiniha gitu. Apa artinya nih? Pakailah aku dengan itu. Yang menjadi fiilnya sebenarnya mana nih? Menjadi fiilnya. Ini coba, ini share screen-nya kelihatan nggak, Priska? Kelihatan. Oke, ini kan ada kata-kata aksiniha gitu ya. Nah,
aksiniha. Nah, kita harus bedah nih kata aksiniha ini, ya. Kita harus keluarkan satu persatu. Yang fiil amarnya aja yang mana di sini? Boleh sama-sama. Mana? Aksi. Sini. Yang fiil Iya. amarnya aja itu hanya aksi aja nih. Oke. Nah, aksinya aja. Kemudian ni-nya nunnya beda lagi gitu ya. Kemudian iya-nya apa namanya beda lagi gitu kan, dan h-nya beda lagi. Nah, jadi kalau didetailkan ada berapa buah kata nih? Ya, ada 1, 2, 3, dan 4 buah kata di sini. Ya. Nah, jadi yang fiilnya itu adalah aksi. Ya, yang fiilnya itu adalah aksi. Aksi ini apa? Asal fiil madhinya apa nih? Aksi ini. Harus kita jelaskan nih. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kata pertama si aksi ini apa fiil madhinya? Kasa. Apa? Ah, Kasa. aksa. Kasa yaktu. Kasa. Kalau kasayaksu apa fiil amarnya? Uksu. Uksu. Nah, sementara ini aksi. Aksanya itu beda berarti. Nah, jadi untuk mengetahui ini kita betul-betul harus paham sekali ya. Harus betul-betul paham apa itu sulasi mujarrad, apa itu sulasi mujarrad, sulasi mazid biharfin, biharfaini dan bisalah sati harufin ya. Jadi untuk murajaah ya. Jadi sulasi mujarrad itu ada 6 buah bab ya. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu sama fa'ila yaf'ilu. Ada 6. Nah, kemudian mazid biharfin itu ada af'ala, ada fa'ala dan fa'ala. Nah, kemudian ada biharfaini, ada tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala ya 4 yang sering keluar. Dia ada satu lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu yang bisalah sati harufin. Ya, ada satu bab ya, itu istaf'ala yang sering keluar. Nah, jadi totalnya itu sebenarnya semuanya totalnya ada 35 buah bab, tapi yang wajib kita ketahui cukup 14 buah bab saja ya. Nah, jadi permasalahan tentang tasrif ini silakan dicek lagi di buku sharaf ya, atau kalau ada yang sudah punya buku al-madkhal silakan cek di buku al-madkhal ya. Nah, jadi ini adalah aksayuksi ya. Fine. Tinggal kafnya ya. Aksayuksi. Oke, aksayuksi. Fil amarnya apa? Aksi. Aksi. Nah, fil amarnya aksi. Aksi. Oke. Lalu mana nih? Kan dia ada huruf akhir nih di aksa ini. Ada apa nih? Ada alif bengkok gini kan. Nah, mana di alif bengkoknya ini? Dihazaf. Nah, dihadzaf. Kenapa dia dihadzaf? Karena tanda jazam yang fi'il mu'tal itu hazaf huruf mu'tal kan. Oke, ya. Jadi kalau nyebutnya tanda jazam ini berarti mazhabnya Kufah ya. Nah, kalau kata orang Basrah tanda mabninya ya dengan hazaf akhir karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir ya. Oke, baik. Nah, jadi ini aksi ini adalah ininya apa namanya fi'il amarnya ya. Ini dia nih asalnya. Aksa yuksi. Artinya apa kalau ini aksa yuksi? Memakaikan. Memakaikan ya. Memakaikan. Oke, jelas ya. Ini yang pertama. Kemudian yang ada huruf yang kedua, ni itu apa tuh? Ada yang tahu? Nunul wiqayah. Ya, ni-nya ini disebut dengan nunul wiqayah. Nah, nunul al-wiqayah namanya, ya, nul penjaga. Nah, ya. Nah, jadi nunnya menjaga. Ya, menjaga apa? Ya, menjaga kan setelah huruf nun ini ada huruf
Huruf apa? Huruf ya. Ah, kita cek dulu. Huruf ya-nya nih ya apa dia namanya? Ya mutakallim. Ya. Ya ini dia adalah ya mutakallim. Sebagai apa posisi si ya di sini nih? Maf'ul. Nah, sebagai maf'ul. Maf'ul. Maf'ul berapa dia? Maf'ul satu atau maf'ul 2 atau maf'ul aja? Maf'ul satu. Hah? Maf'ul satu. Maf'ul satu ya. Oke, jadi si ya ini sebagai maf'ul bih satu. Maf'ul bih pertama awal. Nah, gitu ya. Ada lagi si ha. Ya, ha ini sebagai apa dia? Maf'ul satu. Ya, maf'ul bih 2 ya. Sanin. Nah, oke. Ya, jadi aksi niha itu ada 4 buah kata di sana. Ya, aksi itu mana fa'il dari aksi? Nah, belum lagi yang mustatir kan ada 5 buah kata. Ada 5 buah kata atau 6 buah kata nih. Coba kita lihat. Aksi mana fa'ilnya? Hah? Anta. Ya, ternyata di sini ada 5 buah kata ya. Jadi aksi ini nih ada yang mustatir nih. Ya, yang kelima ada domir. Ups, bentar, kita kasih waktu buat nyatat abis ini ya. Domir, ya, mustatir, ya, mustatir wujuban takdiruhu anta ya. Ini aja, domir mustatir anta. Nah, makanya mengartikannya adalah aksi. Aksi ini artinya si laki-laki tadi ngomong ke Nabi Muhammad SAW, pakaikanlah gitu kan oleh engkau wahai Rasul gitu ya. Nah, pakaikanlah oleh engkau wahai Rasul ni kepadaku ya ha burdah tersebut. Ya, jadi ada 5 buah kata di aksi niha ya dengan yang mustatirnya satu. Ya, pakaikanlah kalau kita tuliskan sini aja ya. Nah, oh gini aja. Kita ketik aja biar lebih rapi. Oke, nih. Ya. Pakaikanlah oleh engkau ya dalam kurung wahai Rasul. Rasul kepadaku ya burdah tersebut ya. Oke. Nah, gitu. Baik, silakan dicatat ya. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Ini biar lebih gampang kita apa namanya? Screenshot ya, kita kirim ke grup. Oke. Jelas kira-kira sampai di sini? Jelas. Jelas ya. Oke. Fadhal.
Oke, sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Belum ya? Udah. Udah. Oke. Nah, yang sudah ini aja, yang sudah Ustaz kasih tugas sedikit. Aksi niha ini coba bikin i'rab tafsilnya. Ya, aksi itu fi'lu amrin mabniun bla 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 gitu kan. Wan nunu bla 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 bla, wal ya'u dhamirun bla bla bla, wal ha'u dhamirun bla bla bla. Coba. Sama jangan lupa fa'il dari aksinya ya. Wal fa'ilu dhamirun bla 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 bla. Coba. Oke, ada yang bisa untuk menjelaskan ya Arab detailnya? Sebutkan aja. Oke, Abdul Mu'ti. Silakan, Mu'ti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aksiniha fi'lu amrin lil mukhatab mabniun ala hadfi harfil illah li'annahu fi'lu amrin mu'tallul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Al-ya'u an-nunun al-wiqayah wal ya'u al-mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin li'annahu maf'ul bih. Awal. Oke. هذا ضمير بارد متصل مبني على السكون في محل نصب لأنه مفعول به ثاني. Taib. Tamam ya. Nah, itu dia tuh. Ya, jadi aksi itu dia fi'alu amrin ya, mabniun ala hadfi al-akhir atau ala hadfi harfil illah. Nah, kemudian wal fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Jadi ada anta dalam aksi. Nah, dan nunnya itu lil wiqayah. Ya, wal ya'u dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ya, maf'ul bi awal. Nah, sama wal ha'u juga dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih tsanin ya. Nah, ini kan kita rekam. Nanti kalau ada yang kurang paham atau mau mengulangi, nanti silakan dicek lagi rekamannya ya. Insyaallah kita share nanti rekamannya setelah selesai pembelajaran. Taib. Sekarang kita balik dulu ke yang tadi. Silakan tadi lanjutkan ma'ahsanaha Priska ya tadi ya.
Ma ahsanaha, Heeh. betapa indahnya itu. Oke, baik, syukron ya. Jadi summa labisaha, mana tadi? Ya, summa labisaha, kemudian Rasul memakainya dan keluar dengan menggunakan burdah tersebut. Ya, lalu datang seorang laki-laki, faja'a ilaihi syakhsun. Nah, jadi dalam menerjemah ini kita harus terbiasa untuk ini ya. Kalau ketemu fiil, ya langsung cari fa'il. Kan ja'a fiil tuh, ya. Nah, ada syakhsun. Nah, ketemu fa'ilnya langsung gitu ya. Nah, lalu setiap ada domir, cari tempat kembali domirnya yang pas. Faja'a ilaihi syakhsun, maka seorang laki-laki datang kepadanya. Nya siapa? Lihat konteks kalimatnya ya. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu. Nah, kalau udah ketemu jumlah seperti ini yang kalau kita nggak tahu konteks kalimatnya, ini sangat memusingkan nih. Ya, karena di sini ada dua laki-laki, satu Rasul, satu syakhsun. Ya, dan di sini qala ini ada dhamir huwa di sini untuk laki-laki mufrad. Ya, lahu juga ada mufrad muzakkar. Ya, jadi bisa dua kemungkinan kalau kita nggak tahu konteksnya. Bisa laki-laki datang kepada apa? Bisa laki-laki yang berkata kepada Rasul atau bisa Rasul yang berkata kepada laki-laki. Nah, ya. Makanya eh, ketika kita membaca teks seperti ini, pas kita membaca di awal Ja'at imratul nabi, jadi kita harus mulai memahami dengan cepat apa konteksnya apa nih. Ya, permasalahannya apa di sini sehingga kita tidak salah faham gitu kan. Nah, ya, faja'a ilaihi syakhsun wa qala lahu aksiniha. Ya, datang seorang laki-laki kepada Rasul SAW dan laki-laki itu berkata, pakaikanlah burdah itu kepadaku. Ya, kan nggak mungkin ya. Misalkan gini, datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya, ini Nabi lagi pakai burdahnya, kemudian datang laki-laki kepada Nabi, kan nggak mungkin, ya, Nabi ngomong kepada laki-laki itu, sini, buat aku burdahnya, gitu kan nggak mungkin seperti itu, ya, yang pakai burdah Nabi, masa Nabi yang minta ke orang lain, gitu kan. Nah, jadi kita harus paham konteks kalimatnya seperti apa ya, atau konteks ceritanya seperti apa. Waqala lahu aksiniha. Jadi berkata ya, si laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, aksiniha mahsanaha. Pakaikanlah burdah tersebut kepadaku. Oh, betapa indahnya ya burdah tersebut ya. Jadi ma-nya di sini adalah sebagai ma ta'ajubiyah. Nah, apalagi ya. Jadi kalau kalimat yang menggunakan sigat ta'ajub itu di belakangnya harus diakhiri tanda seru. Ya, kadang sering muncul dalam soal-soal di bagian apa namanya? Kan soal ikhtibar tasfiyah itu ada 80 buah. Nah, 20 terakhir itu soalnya terkait dengan tanda baca, ya. Kitabah kategorinya. Di sana ada tanda baca, penulisan hamzah gitu kan. Nah, dan di salah satu tanda baca itu adalah materi tentang ini apa namanya? Pemberian eh, tanda di akhir sebuah kalimat ya. Nah, jadi di buku yang materi seleksi Timur Tengah yang warna ini sudah ada kita ini kan. Insyaallah nanti kita bahas setelah Lebaran ya, yang buku ini. Nah, kalau ada yang punya bukunya nanti silahkan dicek ya, bagaimana pemahaman tentang pemberian tanda baca. Taib, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kayaknya nggak ada ya. Taib. Lanjut berikutnya. Siapa yang mau coba baca dan mengartikan? Silakan tunjuk tangan atau nyalakan mikrofonnya. Hah, mana nih? Kalau enggak kita tunjuk ya, saya tunjuk ya. Oke, Andi Akmal, silakan. Faqala Rasul sallallahu Salam. alaihi wasallam, "Na'am." Thumma jalasa an-nabiyyu wa tawwaha wa arsala biha ila man sa'ala. Oke, artikan. Kemudian Rasul berkata, Hmm. alaihi salatu wassalam, Salam. "Na'am, baiklah." Thumma jalasa Nabi,
Kemudian Nabi pun duduk, watawaha dan melipat burda tersebut, warsala biha dan memberikannya kepada yang memintanya. Oke, ya. Jadi Rasul ya berkata SAW, nah ya ini ambil gitu kan. Summa jalasan Nabi, lalu Nabi duduk dan watawaha ya melipatnya burdah tersebut, warsala biha ila man sa'alahu dan mengirimkan burda itu kepada yang meminta. Oke, silakan berikutnya lanjut. Siapa yang mau coba? Ayo, silakan dicoba aja. Coba ini deh, kalau Rahmadi coba Rahmadi. Ada Rahmadi? Enggak ada nih. Udah, ada? Enggak ada. Oke, Rosi. Rosita ada? Oh, ada. Silakan, Rosi. Ya, dibaca dulu Rosi. Faqala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-qawmu lil sa'ili ma ahsanta. Faqad labisaha sallallahu alaihi wasallam. Terus? Wa huwa muhtaju ilaiha. Dikit lagi. Terus? Summa sa'atahu. Terus? Wa anta ta'lima annahu la yaruddu sa'ilan. Ta'lamu ya. Oke, coba diartikan, Rosi. Lalu berkata kaum bagi bertanya. Coba mengartikannya harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu bertanya kaum. Dahulukan ini ya, subjeknya dikedepankan. Nah, kaum itu apa cocoknya kalau diartikan di bahasa Indonesia? Golongan. Artikan dengan ini aja, orang-orang. Jadi orang-orang itu bertanya gitu kan, atau orang-orang itu berkata kepada si peminta, kan pasti ini ya, pasti muncul desas-desus tuh ya. Orang ngomong ke yang sampingnya gitu kan. Terus coba. Lalu orang-orang bertanya, apakah? Bukan bertanya ya. Lalu orang-orang berkata kepada yang meminta tadi gitu kan. Lalu orang-orang berkata kepada peminta tadi, apakah baik? Ma ahsanta. Apa tuh maksudnya? Alangkah bagusnya. Apa maksudnya apa di sini kira-kira nih? Dia setuju dengan perbuatan si peminta tadi atau tidak setuju orang-orang kira-kira? Setuju, Ustaz. Setuju? Ayo dah, coba baca dulu coba. Lalu orang-orang berkata kepada si peminta, alangkah bagusnya engkau
terus sungguh memakainya. terus Memakainya ka bordah, Ustaz. memakainya. Siapa yang memakainya? Fa'il dari labisa Nabi. siapa di sini? Subjeknya siapa? Gimana, Rosi? Mana fa'ilnya? Orang-orang, Ustaz. Labisa itu kan fi'il, kan gitu kan? Betul nggak labisa fi'il? Iya, Ustaz. Ya, karena ada qad sebelumnya. Qad itu tanda fi'il. Nah, jadi labisaha sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira dengan bentuk kalimat seperti ini, fa'ilnya itu siapa? Orang-orang kah? Orang peminta kah? Atau nabi kah? Karena ada sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Nabi. Nabi telah memakai burdah tersebut. Terus Kain. Lalu Nabi bertanya. Mana Nabi bertanya, yang mana nih kalimatnya Nabi bertanya? Kemudian summa sa'al tahu. Apa artinya? Lalu bertanya orang-orang. Sa'al tahu. Ta kan fa'ilnya anta tuh. Jadi mengartikannya apa? Lalu berkata engkau. Sa'al tahu itu lalu kamu memintanya. Meminta kepada Nabi gitu ya maksudnya ya. Lalu kamu memintanya kepada Nabi. Dan kamu mengetahui tidak Annahu apa? Annahu. bahwa sesungguhnya Nabi. Oke, bahwa sesungguhnya Nabi tidak mengembalikan sa'ilan, apa tuh? Pakaian. Nah, oke, coba kita artikan lagi ya. Nah, ma'ahsanta ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan tadi konteks kalimatnya itu atau konteks ceritanya bahwa Nabi dikasih oleh seorang perempuan sebuah burdah gitu ya. Lalu datang seorang laki-laki minta burdah itu. Ya dilihat sama orang-orang gitu kayak faqal qaum lisail ya, orang-orang berkata kepada peminta ini, "Ma'ahsanta" gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat dari kalimatnya bentuknya seolah-olah seperti mata ajub nih. Ya, mahsanta faqad labisaha ya. Jadi untuk mengartikan ini ya kita lihat konteks kalimatnya. Faqad labisaha sallallahu alaihi wasallam huwa muhtajun ilaiha. Nabi udah make burdah tersebut ya, sementara beliau membutuhkannya, lalu sa'al tahu, lalu kamu minta. Ya, wa anta ta'lam annahu la yaruddu sa'ilan ya. Sementara kamu tahu bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Nah, kira-kira nih kalimat si kaum ini atau orang-orang ini menyetujui tindakan si sa'il atau menolak tindakan si sa'il ini? Menolak.
Menolak. Iya, jadi diartikan ma ahsanta ini jadi ini. Wah, apa ya? Kalau dalam bahasa kita itu nggak pantas banget nih yang kamu lakukan gitu. Itu artinya. Ya, jadi bukan betapa bagus perbuatanmu nggak gitu, ya. Nah, Kontesnya Ustaz. kenapa? Seolah-olah itu majas Ustaz. Nah, seolah itu majas ya. Jadi ini bukan berarti dia takjub gitu kan. Nah, ya jadi ada makna yang tidak sebenarnya di situ. Nah, ya. Nah, jadi artinya, wah ini nggak pantas nih yang kamu lakukan. Nabi udah memakai burdah ini, sementara beliau butuh, lalu kamu minta, dan sementara kamu juga tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Faqala rajul. Siapa yang mau mencoba kalimat terakhir? Hah? Kenapa diam-diaman nih? Lukman, silakan. Nama Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wallahi ma sa'altuhu li'albisaha wa inna ma sa'altuhu litakuna. Ini kurang tahu Ustaz yang kata ini kafani. Iya, litakuna kafani. Kafan. Kafani fakanat kafanuhu. Hah? Itu fakanat kafanuhu. Mana khabar kanatnya kalau gitu? Kafanahu. Iya. Ya, jadi mana isim kanatnya kan hiya, kembali kemana dia? Mar'ah Ustaz. Mah, Artinya Masya Allah. Jadi perempuan itu jadi kafan. bedah. Bahaya ini ya itu. Jadi hati-hati ya mengartikan ya. Jangan manusia yang jadi kain kafan ya. Manusia itu dikafani bukan mengafani. Jadi yang jadi kafannya itu adalah burdahnya ya. Oke, silakan diartikan. Oke, sesungguhnya saya demi Allah tidak memintanya untuk kalau mintanya untuk saya pakai. Wa innama sa'altuhu litakuna, dan sungguhnya saya meminta kepadanya untuk apa artinya kafan Ustaz? Enggak tahu. Ya, kafan. Kafan untuk meminta. Heeh. Oh, kafan. Untuk litakuna untuk mengkafani fakanat kafanahu. Bingung di sini Ustaz. Oke. Ada yang tahu artinya? Coba kita lempar ke yang lain. Fakanat kafanahu, apa artinya kira-kira? Maka jadilah burda itu kain kafan. Iya, betul ya. Maka kain kafan itu betul-betul menjadi kafan si laki-laki tadi ya. Oke, kan orang-orang nggak setuju tuh ya, baik lagi ya, orang-orang nggak setuju dengan perbuatan dia tadi. Faqala rajul, dijawab sama laki-laki ini. Ya, setelah dikomplain oleh orang-orang, kamu yang minta-minta ke Nabi, udah tahu Nabi itu nggak pernah menolak permintaan siapapun gitu kan. Nah, lalu si laki-laki tadi bilang, jawab dia, inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Demi Allah, ya, sungguhnya demi Allah, aku tidak meminta kepada Nabi SAW untuk menggunakan burdah tersebut. Wa innama sa'altuhu, dan aku memintanya hanya karena litakuna ya kafani. Ya, jadi kalau kita lengkapi kalimatnya, litakunal burdatu kafani, agar burdah tersebut menjadi kain kafanku ya. Fakanat kafanahu, dan ternyata benar ya. Nah, jadi jadilah burdah itu menjadi kain kafan si laki-laki yang meminta tadi ya. Oke, itu sedikit satu paragraf singkat sebenarnya yang kita bahas ya. Ini kita pilihkan yang singkat dulu. Baik, ini untuk jadi tugas saja ya. Udah jam 7, barangkali ada yang mau berkegiatan setelah ini. Ini tugasnya, ini Uktub sudah
Jadi nanti ini makna sudah, tugas antum masing-masing tulis ulang semua teks yang singkat ini dengan kalimat yang baik dan benar. Subjek didahulukan, objek dibelakangkan gitu ya. Nah, jadi bikin dengan kalimat yang baik dan benar ditulis ulang gitu kan. Nah, boleh ditulis ulang pakai komputer boleh atau mau pakai tulis tangan ahsan ya. Nah, kemudian ajib al-aslatiyah. Nah, jadi pertanyaan terkait teks itu jarang sekali. Ma ya'rabu ma ahsanaha, ma na'uma ya, apa jenis ma, enggak, jarang sekali. Ya, jadi yang ditanyakan ketika ujian itu kebanyakan dan hampir seluruhnya ini kan kalau qiraah ini masuk ke dalam kategori 20 kedua ya. Jadi sekitar soal nomor 21 kalau tidak salah. Nah, jadi bentuk pertanyaannya gitu. Al-fikrah ar-raisah gitu kan di nas, apa ide intinya apa nih? Gitu kan. Apa intisari gitu kan, pemikiran utama dari teks ini apa? Nah, ini silakan dijawab nanti ya. Besok kita bahas pagi. Kemudian kedua duduk kalimat jalasa, yang C yang ini gitu kan, D yang ini. Jadi betul-betul semuanya tentang pemahaman teks gitu ya, tidak ada i'rab. Oke, jelas tugasnya kira-kira? Jelas. Taib. Jelas, Ustaz. Baik. Itu ya untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada mungkin yang mau bertanya? Nggak dikumpulin nih, Ustaz. Ya, ini nanti dikumpulkan. Oh ya, nanti dikumpulkannya di ini aja ya. Dikumpulkannya itu nanti di yang terjemahannya, ya, yang terjemahannya yang Ustaz minta. Terjemahannya silakan difoto nanti lalu dikirim ke grup kita aja, ya, grup yang sekarang. Nah, ya, apa namanya, dikirim ke grup aja, nggak usah kirim ke chat Japri ya. Nah, karena Japri nanti nggak kelihatan ya, nggak terkumpul. Jadi silakan dikumpulkan di grup. Jadi jangan lupa tulis nama, daerah asal seperti biasa. Nah ya, lalu setelah itu tulis kalimat ini secara utuh ya, terjemahannya aja ya, bahasa Arabnya nggak usah. Tulis terjemahannya. Nah, dan terjemahan nanti difoto kirim ke grup. Adapun yang ini nanti ya silakan ditulis masing-masing aja. Ya, tentang jawaban dari berapa buah nih. Ada pilihan bergandanya ini ya, silakan nanti dijawab aja masing-masing. Ada 4 buah ya. Baik. Jelas? Oke, ada pertanyaan yang lain? Taib ya. Kalau tidak ada, untuk pagi hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita.